Begitu. Kenapa keluar analisa saya seperti itu? Sekarang ini Anda mengakui tidak kalau Islam itu di bawah tindasan Yahudi, Islam, Kristen, Buddha, DLL itu di bawah tindasan Yahudi. Sudah. Kalau semua Indonesia itu adalah negara yang mengatakan semua negara mengakui bahwa Indonesia adalah negara terbesar di dunia Islam. Tapi realita yang kita lihat di Indonesia sendiri, orang Islam kebanyakan berpikiran Yahudi. Kenapa? Karena tindasan daripada agama tadi. Contohnya, kalau memang benar kita adalah orang Indonesia yang berpikiran Islami, saya pikir contoh nih ya, ketika seorang menginjak-injak Al-Quran, saya pikir orang akan marah. Siapa yang marah? Orang Islam. Tapi ketika dirinya mengkangkangi hukum Al-Quran sendiri, marah? Tidak. Saya pikir begitu. Jadi sebenarnya yang Yahudi itu adalah orang-orang yang menggunakan label KTP Islam. Kalau benar-benar saya adalah Islam, tidak berpikiran Yahudi, apa yang disuruh mungkin yang saya tahu sosialisasi sesuai dengan sosialisasi hukum itu sendiri, hukum Islam, saya akan kerjakan. Makanya saya katakan bagian kecil di Indonesia itu banyak orang Indonesia yang berpikiran Yahudi. Sama kayak kalian lihat Israel itu kan, ketika contoh yang saya bilang tadi itu tentang penyembelihan itu tadi, mereka disuruh diperintahkan, tapi mereka tidak, yang inti tapi mereka itu nggak mau menyembelih tadi, tapi panjang banyak cerita istilahnya kan, banyak cerita sehingga pada akhirnya mau nggak mau harus terpaksa dipotong. Begitu dengan hal Indonesia, benar negara terbesar adalah Indonesia Islam. Contohnya itu tadi seperti itu. Saya pikir mana lebih bagus kita puja-puja Quran ini daripada kita kerjakan isinya. Saya gitu analisa saya tentang Indonesia. Nah untuk saudara Adi Irma mungkin seperti itu jawaban saya kepada beliau. Tersebut. Kemudian masuk sedikit ya, jadi waktu 1948 itu kan udah deklarasikan negara ini kan, udah diakui gitu. Terus kan bangsa-bangsa yang lain itu, bangsa berbondong dari Rusia, dari Inggris, itu kan mereka naik kapal laut masuk itu bangsa Israelnya atau udah memang ya bangsa yang saya pribadi kalau ditanya kenapa? Karena orang Israel itu jumlahnya saya pikir sedikit ya. Bangsa Israel itu jumlahnya sedikit. Tapi ketika dikatakan orang Yahudi itu banyak. Jerman itu Yahudi. Eropa, bagian Eropa itu Yahudi. Iya. Jadi makanya saya bilang ketika sudah mengerti mendasarnya tadi, mendasarnya Israel dengan Yahudi, maka Anda akan tahu. Nah ketika mungkin kejadian yang kemarin saudara apa namanya? Saudara Yahudi semua rupanya. Saudara Saleh menerangkan tentang PBB tadi masalah Palestina. Kita lihat ketika masa siapa itu perebutan waktu kan Palestina dipegang sama Inggris. Setelah perang dunia, Palestina itu tapi ini tanpa sepengetahuan Palestina bahwasanya dipercayakan Inggris mereka pegang. Saya pikir begitu. Saya pikir ketika orang tahu Inggris akan dipegang sama Palestina akan dipegang oleh Inggris, umat dunia orang Islam nggak akan setuju. Jadi istilahnya ada kongres orang itu aja, sehingga akhirnya yang mereka buat di media-media bahwasanya mereka adalah yang menguasai Palestina. Sehingga ketika mereka menguasai Palestina, mereka memberikan kesempatan untuk orang Israel itu masuk ke sana. Berpindah ke sana. Apa tanggapan orang Arab? Orang Arab ahlan, silakan kan begitu. Nah yang dipindahkan ke sana itu sebenarnya sebagian kecilnya orang Israelnya, orang Yahudinya yang banyak. Sebagian kecil. Kenapa? Masa dari Inggris orang Israel sana nggak ada, jarang saya pikir orang Israel di situ, tapi orang Yahudi banyak yang dioper ke sana. Orang Yahudinya yang dioper, bukan orang Israelnya. Orang Israel sendiri kita tahu dari mana saja mereka bertempat tinggal. Seperti di Palestina mungkin ada sebagian, seperti di Mesir mungkin sebagian ada. Sebagian besar kita lihat sejarah Nabi Yusuf di situ nanti kan ketahuan di mana Israel itu banyak berdomisili. Kan begitu. Dalam hal itu. Kemudian setelah runtuhnya ketika lepas tangan dari Inggris ditarik sama PBB. Sudah, PBB ini sebenarnya pada dasarnya saya pikir semuanya adalah orang Yahudi. Sehingga ketika pada itu bukan dibatasi, makin dioper lagi makin banyak. Sehingga pertikaian terjadi Palestina. Palestina merasa terganggu dengan kehadiran Yahudi, tanah mereka diperebutkan. Kalau mereka adalah imigrasi kan gitu, imigrasi.
Saya pikir begitu dalam hal ustazah. Oke, Dirgen tadi Bang Sabi menjawabnya agak singkat, padat dan tepat mengingat waktu kita semakin molor dan molor lagi. Padat dan tepat. Kemudian kalau masalah Singkat panjang kedua pertanyaan Ustaz Jeffrey, Padat dan tepat. saya no singkat comment. panjang padat No dan comment dalam hal ini. No comment. Ya, no. Artinya saya nggak punya komentar. Karena saya perlu berhati-hati, Mak, hati-hati Pak. berbicara dalam hal ini. Ada Saya takut hati-hati. informasi saya ini yang saya pikirnya tadinya mungkin daripada saya pikir akal-akalan, sebenarnya mungkin sama-sama meninjau langsung ke lapangan. Itu SMS aja nanti Bang ya. Tanggapan Chatting. Tanggapan aja. Kemudian yang Ustaz Arif Nasrullah tentang tentang bangsa Yahudi, ya, bangsa Yahudi itu saya pikir sudah ketika dikatakan Yahudi itu bukan bangsa ya, pemikiran bisa jadi, agama bisa jadi, begitu kan. Nah kemudian masalah pengaruh Zionis di Indonesia tadi itu, saya pikir korban terbesar Zionis itu Indonesia secara pemikiran. Secara pemikiran kan begitu. Dikarenakan demokrasinya Indonesia itu adalah empuk bagi para Zionis. Zionis itu juga sebenarnya cabang-cabang yang nantinya ya orang-orang Yahudi itu juga orangnya gitu. Orang-orang itu juga yang nantinya apa? Ditindas kita itu. Orang-orang Indonesia itu sebenarnya keren-keren kan? Tapi karena ya gitulah. Saya pikir Yahudi itu orang terhebat. Mereka mampu dengan perjuangan mereka sehingga bisa menguasai sistem perekonomian DLL lah kita bilangnya. Kita pikir negara Indonesia begitu kaya, jangan begitu kaya sehingga ditindas sampai mereka itu ditindas itu bukan badannya tapi pemikirannya. Itu tetap bodoh. Mungkin saya pikir begitu. Begitu, Rip. Kemudian Ustadz Arif itu tentang masalah Yahudi, teori Darwin. Saya pikir itu tepat menurut Yahudi. Mungkin karena kejadian pada Nabi Musa itu yang ditemui mungkin tulang-tulangnya itu tulang-tulang orang Yahudi yang dikutuk pada saat itu sehingga dia mengatakan bahwasanya teori manusia itu adalah dari monyet karena si Darwin mungkin keturunan monyet. Pikir begitu kan? Nah, monyet. Sehingga dia Enggak, mengatakan, memang monyet, Bang. karena memang nenek moyangnya itu pernah dikutuk jadi monyet. Kan gitu kan? Nenek moyangnya itu jadi monyet. Jadi ketika itu mungkin dia meneliti di dekat apa namanya? Moyang dia gitu-gitunya. Dia nggak tahu kalau Nabi Adam itu bukan monyet, kan begitu. Gila, Arsanul Khalid sebenarnya kan. Nah, jadi tapi kalian kawan-kawan jangan salah. Pemikiran Darwin itulah nantinya yang dipakai untuk kejadian perang ke-1 dan perang ke-2. Teori dia karena pada saat itu yang termodern adalah teorinya Darwin. Dan teori Darwin juga dibesar-besarkan di Indonesia. Pelajaran sejarah. Nah, dibesar-besarkan sehingga apa? Ya jauh di kecil kan Indonesia jadinya. Saya pikir begitu. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanya Mungkin ada yang mau nanya lagi enggak? ya kan digabung terakhir. Tanggapan dan pertanyaan. Mau berapa orang? Hah? Siapa? Ini Ini banyak aja yang nggak mau mau. tanya. Ini bentar aja. Waktu udah Iya, makanya langsung aja. ya berasa berapa orang? 1, 2, 5 orang, 6, 7, enggak betul lah. Iya ya 6 orang mungkin jadi.